A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ilahin nas. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menikmati udara yang sangat segar, mampu mendengar dengan pendengaran yang jelas, mampu melihat dengan penglihatan yang tajam, dan lebih-lebih mampu merasakan kenikmatan berupa dingin, panas, bahkan apapun yang kita rasakan sesuai dengan mekanisme alam. Ini membuktikan Allah sangat mulia, sangat agung. Dia adalah ilahin nas, sebagai sesembahan manusia, tempat kita menyembah, tempat kita sujud, tempat kita tunduk, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat Jibril. Mudah-mudahan dengan salawat ini akan menguatkan mental kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para malaikatnya, dan lebih-lebih mencintai diri serta seluruh kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita senandung salawat Jibril ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari surat An-Nas ayat yang ketiga, yaitu ilahin nas. Kata ilah, para mufassir menyebutkan bahwa ini adalah sesembahan manusia. Ketika manusia menyembah, tempat satu-satunya pengabdian tertinggi manusia, kemudian tempat sujud manusia, tempat meminta manusia yang tertinggi, tidak hanya Rabbun Nas, kemudian Malikin Nas, tidak hanya sebagai pembimbing, tidak hanya sebagai malik, sebagai penguasa, tapi lebih dari itu adalah sembahan manusia. Kemudian pengabdian tertinggi manusia. Pelajaran dari ini, tidak ada kata lain sebagai seorang yang beriman kepada Allah, meyakini segalanya, kita hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahin nas. Karena beliau, karena Allah adalah Tuhan manusia. Karena sebagai Tuhan manusia, sesembahan manusia, tempat kita menyembah, tempat kita mengabdi kepadanya, maka yang harus kita selalu ungkapkan, bahkan menjadi zikir lisan kita, zikir hati kita, yaitu Allah, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Ahad, Allah, Allah, Allah. Ungkapan Allah ini menunjukkan bahwa Dia adalah sebagai yang layak disembah, yang layak untuk dituhankan, dan layak menjadi tempat minta pertolongan. Semua itu adalah ilahin nas. Kita mohon hanya pertolongan kepada Allah ketika ada nama Latah, Uzza, Manat misalnya. Secara bahasa, ketika satu huruf yang hilang dari kata itu, Uzza misalnya mulia, maka ketika ainnya hilang, maka tinggal la, maka za ini tidak memiliki makna, boleh jadi kabur, sehingga kemuliaan itu hilang. Berbeda dengan Allah, lafzul jalalah, Allah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ketika kita sebut ada lafaz Allah, alif, lam, lam, ha misalnya, ketika alifnya kita hilangkan, maka dia akan menjadi lillah, milik Allah. Kemudian alifnya kita hilangkan, lamnya kita hilangkan,
menjadi lahu bagi dia, kembali kepada Allah. Kemudian alifnya kita hilangkan, lam yang di tengah kita hilangkan, bahkan lamnya kita hilangkan, tinggal hu. Itu pun kembali kepada dia, atau huwa itu berarti dia. Dan kalaupun seandainya kita hilangkan semuanya, alifnya kita hilangkan, lamnya kita hilangkan, lam yang di tengah kita hilangkan, ha juga kita hilangkan, maka boleh kita sebut orang itu tidak memiliki keyakinan sedikit pun, tidak bertuhan sekalipun, tetapi ternyata Allah itu masih tetap ada. Kita bisa coba dan cek ketika manusia mengeluh, ketika manusia mendapat keluhan, mendapat masalah, dapat musibah, selalu mengungkapkan oh misalnya, ih, misalnya. Di situ ada huruf alifnya secara bahasa, kemudian ada hanya, berarti dia sedang menyebut Allah. Ya Allah, aku tidak mampu melakukan ini. Kenapa demikian? Mengadu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita mengadu, ilahin nas. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun kesulitan kita, apapun yang menjadi ancaman kita, baik dari makhlukkah, dari setankah, bahkan boleh dari jadi jinkah, atau apapun yang menjadi kecemasan kita, hanya ilahin nas. Kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mohon Allah yang melindungi semuanya, sehingga dalam hidup dan kehidupan kita ini Allah sebagai benteng kita. Apapun aktivitas kita, zikirkan, dawamkan zikir la ilaha illallah, Allahus somad, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan menguatkan diri kita sebagai hamba, karena memang ilahin nas, dia adalah Tuhan manusia, tempat manusia menyembah, Tuhan tempat manusia mohon pertolongan. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.